Dia memerintah Prancis selama 50 tahun. Ratu ular berbisa yang terkenal dalam sejarah. Dia juga membesarkan 3 putra raja. Inilah orang yang sangat berkuasa. Namun, paruh pertama hidupnya penuh dengan liku-liku. Dia lahir dari keluarga bangsawan Italia. Namun, setelah dia berusia 1 tahun, orang tuanya sakit dan meninggal satu persatu. Kemudian, neneknya mengasuhnya. Namun, beberapa bulan kemudian neneknya meninggal dalam tidurnya. Meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan, kini dia menjadi seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan dan dikirim ke biara. Setiap hari hidupnya tidak cukup makan. Hanya karena dia diam-diam mengambil jeruk dari biarawati tua. Dia pun dihukum dengan cambukan. Saya selalu memiliki imajinasi yang kuat. Seolah-olah saya bisa meramalkan sebelum sesuatu terjadi. Meskipun hidupnya sulit, setidaknya dia memiliki tempat berlindung. Segera, kedatangan tentara Florence menghancurkan semua ini. Mereka ingin menggunakan nyawa Catherine untuk menukar tebusan. Untuk mengganggu penangkapan tentara. Dia tidak hanya memotong rambutnya, tapi juga menyamar sebagai biarawati untuk menghindari penangkapan. Tapi tentara sudah melihat melalui tipu dayanya. Dia maju dan memberinya tamparan keras. Itu adalah pertama kalinya saya tahu bahwa saya penting bagi siapapun. Tak lama kemudian, dia jatuh menjadi tahanan. Dia tidak tahu mengapa orang-orang membencinya. Juga tidak tahu nasib seperti apa yang akan dihadapi. Dia hanya bisa dengan putus asa meminta bantuan kepada pejalan kaki. Tapi dia memberitahu Catherine. Ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kamu tidak akan apa-apa. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya seorang peramal. Tak lama kemudian, nasib Catherine mengalami perubahan. Ternyata itu adalah paman pausnya. Membawa pasukan di hadapannya. Dia mengangkat tongkat yang melambangkan kekuasaan tertinggi paus. Meminta tentara Florence untuk melepaskan Catherine. Saat itu Catherine baru menyadari daya tarik pidato. Melihat orang-orang tunduk dan mengakui kekuasaan. Keponakanku yang tercinta. Apa yang terjadi dengan rambutmu? Setelah dibebaskan, Catherine awalnya berpikir pamannya akan menjadi satu-satunya sandarannya. Namun, dia tidak menyangka pamannya hanya menganggapnya sebagai alat untuk bertransaksi. Memintanya untuk menikah dengan putra kedua Prancis. Ternyata setelah mengalami kekalahan dalam Perang Roma, pamannya ingin memperkuat kekuasaan keluarga Medici. Memutuskan untuk menjalin pernikahan dengan Prancis. Untuk mendapatkan perlindungan yang kuat, Catherine tahu dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menyetujuinya. Tapi sebelum itu mereka harus memastikan Catherine masih perawan. Kemudian dia ditekan di atas meja. Diperiksa secara kasar apakah dia masih perawan. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, pamannya memanggil penata rias. Untuk membuat Catherine menjadi pengantin yang paling cantik. Namun, penata rias merasa seolah-olah dia adalah seorang pesulap. Tidak ada cara di bawah perintah paus. Penata rias hanya bisa mengerahkan 1000% tenaga untuk menciptakan. Akhirnya, hasilnya memang meningkat beberapa tingkat. Namun, Catherine yang menyadari semua ini merasa masih belum cukup. Dia tahu bahwa keluarga kerajaan Prancis sangat memperhatikan garis keturunan. Hanya dengan mencari jalan lain bisa berhasil dalam pernikahan politik. Saya tidak cantik. Saya tidak anggun. Jika rakyat Prancis bersedia menerima anak yatim dari keluarga yang paling dihina di Eropa, kita harus menggunakan pakaian yang megah untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah ucapan itu keluar, dia mendapat persetujuan dari pamannya. Dia sangat menyadari bahwa keberhasilan pernikahan politik mempengaruhi posisinya. Maka, dia meningkatkan anggaran untuk mengukir kembali dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Catherine tiba di Prancis dengan kereta yang terlihat seperti telur emas. Tapi dia baru saja keluar dari kereta. Penampilan aneh dengan wajah penuh debu tebal. Ditertawakan oleh semua orang. Apa yang terjadi? Semacam lintah? Namun, wanita yang tampak biasa ini, wanita berbadan gemuk, ternyata menjadi ratu yang ditakuti seluruh Eropa. Karena perilakunya yang licik, kejam, dan tanpa belas kasihan. Dijuluki Ratu Ular berbisa oleh generasi berikutnya. Malam pernikahan, mereka harus berhubungan di depan umum. Untuk menghindari rasa canggung, wanita itu secara aktif memenuhi suaminya. Berpura-pura kita sendirian di sini. Oh. Namun, tindakan ini membuat suaminya kehilangan muka di depan orang banyak. Karena itu, dia diusir dari kamar tidur pada malam pernikahan. Pergi. Apa? Apa kamu tidak mendengar? Aku bilang pergi. Baru-baru ini, Catherine muncul di depan Raja Prancis dengan penampilan aneh dan berat. Tapi dia tidak tahu bahwa dia akan segera dikhianati oleh pamannya. Karena mahar yang awalnya disepakati sangat besar, namun berubah menjadi 2 kotak kecil perhiasan. Pamannya hanya bisa menjelaskan pembayaran cicilan. Membawa uang besar di laut adalah hal yang sangat berbahaya. Setelah dia kembali, dia akan mengirimkan sisa mahar. Namun saat itu Raja bertanya kepada pangeran di sampingnya. Jika kamu sekarang adalah Raja, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan percaya bahwa Paus akan mengirimkan sisa mahar? Melanjutkan pernikahan sesuai rencana? Atau langsung membatalkan pernikahan ini? Namun jawaban pangeran sangat mengecewakan Raja. Jika dia adalah wanita cantik, kita bisa mengabaikan hal-hal ini. Tapi dia jelas bukan. Tidak perlu mempersonalisasikannya, nak. Saat itu, Catherine tahu hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri. Dia melangkah maju. Dia berjanji bahwa mahar tidak akan kurang sedikit pun. Dan akan memberikan Urbino sebagai mas kawin kepada Prancis.
juga telah menyiapkan posisi uskup untuk pangeran kedua. Pidatonya meyakinkan semua bangsawan yang hadir. Raja juga sangat menghargai menantu yang cerdas ini. Maka diumumkan, Prancis menerima Catherine de Medici sebagai istri untuk menikah dengan putra mereka. Kemudian membawakan Catherine untuk bertemu tunangannya, pangeran kedua Henry. Pada saat pangeran kedua melepas topengnya, Catherine tahu bahwa dia jatuh cinta. Keduanya berbincang dan tertawa saat menuju tepi sungai. Mereka sangat akrab satu sama lain. Catherine yakin bahwa dia memberikan cinta dengan tulus. Cintanya suatu hari nanti akan terbalas. Dengan demikian, mereka melangsungkan pernikahan sesuai rencana. Di pesta, sepupu Dian duduk di samping Catherine. Meskipun mereka tahu akan keberadaan satu sama lain, mereka masih bertemu dan berbincang untuk pertama kalinya. Jadi, dia menjadi ensiklopedia bagi Catherine. Dia memperkenalkan berbagai bangsawan Prancis satu persatu. Di pesta dansa, dia menyarankan Catherine harus berani dan proaktif. Dengan begitu, suaminya tidak akan gagal. Mengenai hal ini, Catherine sangat yakin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya mengalami pukulan keras dari masyarakat. Saat malam pertama, banyak orang mengelilingi ranjang pernikahan menunggu pertunjukan mereka. Catherine mengikuti saran sepupunya dan aktif menyenangkan suaminya. Namun, setelah itu, suaminya mengusirnya dari kamar tidur. Catherine tidak pernah bisa memahami alasannya. Ketika dia memutuskan untuk kembali dan bertanya dengan jelas, dia melihat pemandangan yang tidak bisa dia percayai. Suaminya berpelukan dengan sepupunya. Dari saat itu, dia belajar satu hal. Untuk bisa bertahan hidup di dunia ini, jangan pernah percaya pada siapapun. Wanita berusaha untuk bisa hamil. Dia bahkan meminta bantuan pada kusir. Hanya karena dia tidak hamil lagi, dia akan dibatalkan pertunangannya oleh kerajaan Prancis. Nasib yang menantinya adalah kematian. Dia mengira menikah dengan pangeran Prancis. Dia bisa hidup bahagia dan tenang. Namun suaminya terus-menerus enggan mendekatinya. Catherine tahu hasilnya jika terus seperti ini. Jika mahar tidak dibayar, dan kamu tidak hamil, pernikahan akan dibatalkan. Kita semua akan dikirim kembali ke Italia. Saat ini, satu-satunya cara adalah membuat pangeran kedua kembali ke tempat tidurnya. Saat pelayan membakar bukti haidnya, dia malah ditemukan oleh Diane. Namun pelayan tidak tahan dengan janji manis Diane. Dengan hati nurani, dia mengkhianati Catherine. Kemudian Catherine memanggil seorang dukun. Dia berharap dia bisa membantunya meningkatkan peluang hamil. Penyihir mengeluarkan sebotol salep dari tasnya. Katakan padanya untuk mengoleskannya sebelum berhubungan. Ini akan meningkatkan kemungkinannya untuk hamil. Sekarang semuanya sudah siap. Hanya tinggal pangeran kedua yang harus naik ke tempat tidurnya. Namun saat ini pangeran kedua tidak ingin memperhatikannya. Catherine terpaksa mengambil inisiatif. Dia mengumpulkan keberanian untuk menyapa. Namun dia hanya mendapatkan sambutan dingin. Pangeran kedua hanya tersenyum dan mengabaikannya. Percakapan mereka kali ini berakhir dengan tidak menyenangkan. Namun yang tidak dia duga adalah, keluarga Medici kehilangan kekuasaan di Italia. Satu-satunya bibinya mengalami musibah dalam tidurnya. Segera setelah itu, pamannya juga diracun. Dan mahar yang dijanjikan saat itu masih belum terpenuhi. Yang terburuk adalah dia tidak hamil. Saat itu raja bertanya apakah pangeran kedua telah menjalankan tugas suaminya. Namun raja tidak tahu tentang masalah kecil putranya. Tapi Catherine berusaha menjaga muka suaminya. Saya bisa menjamin bahwa putra Anda sedang berusaha sekuat tenaga. Sebenarnya, saat kita berbicara, saya mungkin sedang hamil. Mengenai hal ini, raja sangat menantikan. Setelah pertemuan, Henry sangat berterima kasih kepada Catherine karena telah berbicara untuknya. Berjanji akan menghabiskan malam di tempatnya malam ini. Catherine sangat menantikan. Sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Namun Henry dihentikan oleh Diane di tengah jalan. Dengan alasan bohong bahwa Catherine sedang haid dan tidak nyaman. Dengan begitu, Henry sekali lagi dibujuk dengan kata-kata. Harapan Catherine kembali hancur. Keesokan harinya, saat Catherine kembali berkuda di pagi hari, dia bertemu Diane. Dia dengan senang hati memberitahu Catherine. Paus baru tidak akan memenuhi mas kawinnya. Namun dia tidak hamil. Lalu, bagaimana nasibnya? Tapi sebagai sepupu, dia bisa membantu Catherine. Menampungnya sebagai pelayan atau pembantu di Prancis. Menghadapi tindakan jahat Diane. Catherine marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu jika dia jatuh, Diane bisa mengambil kesempatan untuk naik. Kamu tahu, jika Catherine tidak bisa hamil, kamu harus memilih istri lain. Kukira kamu masih bisa menikahiku. Kamu tertawa. Kamu terlalu tua, jadi menertawakan. Untuk menyelamatkan diri, Catherine secara sukarela mengaku di depan raja. Dia mengutuk penipuan pamannya yang sangat memalukan. Untuk mengganti kerugian Henry, dia meminta agar Henry dinikahkan lagi. Untuk mengurangi rasa malunya, dia bersedia menjadi pelayannya. Tapi satu-satunya permintaannya adalah pengantin harus muda dan suci. Kalimat ini langsung mengenai kelemahan Diana. Dia marah dan langsung pergi. Dan pidatonya yang tulus menggerakkan semua orang. Oleh karena itu, raja menganggap dia adalah gadis yang tahu kapan harus maju dan mundur. Meskipun pernikahannya ini gagal, raja tetap akan membiarkannya tinggal. Dan mempertahankan posisinya sebagai permaisuri.
Dalam keputusasaan, dia bahkan meminta bantuan dari kusir. Apakah dia bisa hamil? Jangan beritahu siapapun. Itu bau apa? Diam. Wanita itu baru saja bermain poker dengan pelayan. Namun, begitu dia kembali ke kamar, suaminya malah ingin berlatih dengannya. Saat itu, dia tidak tahu apakah merasa cemas atau terkejut, karena suaminya akhirnya mau mendekatinya. Keesokan harinya, dua putri baru yang terpilih datang. Kecantikan dan muda mereka membuat Diana merasakan krisis. Katerine menyatakan bahwa istri baru tidak akan mentolerir keberadaannya. Namun, Diana tidak begitu percaya diri untuk menyatakan. Gadis kecil yang belum tumbuh rambutnya. Dia bisa menghadapinya dengan mata tertutup. Segera setelah itu, dia mengejek Katerine karena tidak hamil di musim semi. Dia sudah siap untuk pergi. Kemudian merasa kasihan pada Henry, yang tidak tahu bahwa dia dikhianati. Kata-kata ini langsung mengenai hati Katerine. Membuatnya sangat terkejut. Jika urusan dengan kusir itu terungkap, dia akan mati tanpa tempat peristirahatan. Jadi, Katerine harus menghancurkan bukti lebih awal. Dia meminta bawahannya untuk membuat apel beracun. Meminta si kurcaci untuk memberikannya kepada kusir. Terima kasih.